Tak terbayangkan bagi Jupe jika dalam proses hidupnya harus mendekam di dalam rutan. Walau hanya 3 bulan, kenyataannya berdampak besar bagi karir Jupe di ranah hiburan. Selain beberapa acara yang dibintanginya di layar kaca, sejumlah kontrak yang sudah dibuat hingga bulan Juli mau tidak mau dibatalkan. Banyaknya kontrak yang gagal ini menjadi beban pikiran Jupe saat di rutan Pondok Bambu. Benarkah Jupe kehilangan ratusan juta rupiah lantaran tak bisa memenuhi kewajiban yang sudah disepakatinya? Sebenarnya pasti ada lah, pasti ada, nggak mungkin nggak. Tapi ya itu lagi, klien-klien itu udah pada sayang, udah pada ngertiin Jupe. Jadi udah ada yang pending. Mereka klien-klien mah udah setia banget deh sama Jupe, yang udah pada ngertiin Jupe juga, udah ngertiin kasusnya juga gimana. Ini juga kasusnya kasus ya bukan kasus kriminal ya, Jupe bukan pembunuh, bukan koruptor, jadi ya klien mah tetap aja ngertiin Jupe juga. Cuman itu yang dia khawatir. Jadwal bentrok semua. Gara-gara itu cuman yang dia lagi pusing. Tapi semua bekerja dia ya, semua orang yang dia ada kontrak mereka mengerti ya, yang harus nyanyi seperti Mei. April dia harus nyanyi ada banyak, tapi mereka ya saya senang karena mereka mengerti situasi seperti apa dan mereka mundurin semua. Berarti ya untuk sementara semua bagus. Setelah dia keluar pasti mulai bekerja lagi. Masuknya Jupe ke rutan Pondok Bambu meninggalkan banyak persoalan, khususnya soal finansial. Tak bisanya Jupe memenuhi kontrak kerja yang telah disepakati dengan beberapa perusahaan, membuat Jupe berencana menjual rumahnya di kawasan Cibubur. Memang Jupe banyak mengeluarkan energi untuk melakukan pengurusan kasusnya selama ini. Ya bukan khawatir lagi rumahnya yang di Cibubur, deh. Menurut dia rumahnya dijual, Beb. Dia bilang, Habib saya sampai jual rumah. Itu Jupe lo ngomong sama saya. Ya buat menutupin kebutuhannya, kan dia menanggung anak, adik-adiknya. Dia menanggung keluarganya, banyak orang susah dibantuin sama dia. Ada yang ada yang udah dibatalin, tapi ada juga yang udah ngerti kan. Ya emang udah tiap tahun ngundang Jupe. Ya itu dipending, iya. Sih mereka kan udah kayak pada udah DP juga ya, udah dipending. Ada beberapa yang balikin, ada beberapa yang udah ngertiin kan. Ya emang udah ngertiin Jupe juga, udah tiap tahun ngundang kan. Jadi Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Peribahasa kuno ini nampaknya pas menggambarkan kondisi Jupe saat ini. Beberapa waktu lalu ketika ayah Jupe, Angkasa Jaya, tersandung hukum karena narkoba, air mata Jupe tumpah. Ia tak menduga kalau ayahnya akan mendekam di penjara. Sekuat tenaga Jupe berusaha meyakinkan kalau ayahnya bukan pecandu. Kini ia pun bernasib sama dengan Angkasa Jaya. Mau dibawa kemana, Pak? Saya kaget kenapa bisa papa saya make karena setahu saya papa saya baru kemarin nggak lama ini divonis livernya dan dia hampir meninggal. Saya sangat menyesal sekali. Masuknya Jupe ke dalam rutan Pondok Bambu dipicu oleh perselisihannya dengan DP saat keduanya menjadi bintang sebuah film yang digarap pada November 2010 silam. Semula adegan yang menampilkan Jupe dan Dewi Persik tengah berselisih malah berujung pada cakar-cakaran yang ditutup dengan saling lapor. Jupe sendiri dalam proses bandingnya di Pengadilan Tinggi dinyatakan bersalah. Ironisnya pertikaian antara Jupe dan DP malah dijadikan komoditas. Kuasa hukum Jupe pun mempertanyakan alasan produser yang menggarap film ini. Benarkah pertikaian Jupe dan DP dijadikan alat untuk meraup keuntungan? Ini ada bukti, ini fakta hukum, ya, ini notoire feuilleton bahwa termasuk adegan asli. Jadi adegan asli ini dijual dong. Bahkan judul filmnya berubah dari arwah goyang AGK itu menjadi arwah goyang Jupe DP. Jadi ini komoditas dong. Ini dijual adegan ini. Bagaimana adegan yang dijual komoditas ya dan keuntungannya dinikmati oleh produser itu ya kemudian menjadi satu pelaporan pidana. Pasti dibantu
apapun situasinya, apapun kesusahan dia, begitu dia keluar atau dia selesai gitu, saya bantu. Saya orang pertama yang akan bantu dia, pasti. Tapi hubungan kedekatannya pasangan. Perselisihan DP dan Jupe memang menyita rasa penasaran banyak orang. Tak heran jika ada oknum yang ingin menjual perselisihan DP dan Jupe karena dianggap memiliki nilai jual yang tinggi. Merasa kalau kliennya telah dimanfaatkan, kuasa hukum Dewi Persik kabarnya akan menuntut sang produser. Setali tiga uang dengan kuasa hukum lawan kliennya, Malik Bawazir juga meminta pertanggungjawaban produser. Memang dia itu dari awal sadar, gugat itu si Sangger. Itu permasalahannya, gugat si Sangger. Kan begitu. Produsernya juga. Itu gugat kan. Kita bisa tuntut secara pidana, bisa tuntut juga secara keperdataan, kan begitu. Ya, produser harus bertanggung jawab. Produser yang baik itu produser yang dikenal masyarakat karena prestasinya, bukan produser yang dikenal masyarakat hanya karena sensasinya. Pemirsa Was-Was, jangan pindah channel Anda, karena sesaat lagi rencana Gading Martin dan Giselle yang akan segera menikah pada bulan September mendatang akan hadir menemani pagi Anda. Jadi tetap saksikan Was-Was.